Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi di pertemuan selanjutnya, yaitu konsep pajak penghasilan. Di mana memang untuk mata kuliah perpajakan ini sendiri, pajak penghasilan yang paling luas, yang paling dalam akan kita bahas, kita paling banyak materinya itu ada di pajak penghasilan. Sehingga sebelum kita masuk, pajak penghasilan itu ada apa saja, pajak penghasilan pasal berapa saja, dan bagaimana cara menghitungnya setiap pajak penghasilan, kita pada hari ini belajar dulu tentang konsepnya. Konsep awal, konsep dasar terkait dengan pajak penghasilan. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang KUP, bagaimana KUP itu sebagai hukum administratif, ya, hukum yang mengatur tentang bagaimana tata pelaksanaan perpajakan di Indonesia dari NPWP, surat banding, lalu PKP dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada materi pertemuan kali ini, kita langsung masuk perlahan untuk ke konsep pajak penghasilannya. Oke, saya share screen dulu untuk materi. Seperti biasa ya, materi PPT kali ini juga bisa di-download di BLP yang sudah saya upload di BLP. Bisa kalian download. Oh ya, juga untuk tugas saya harap sudah di-upload linknya, karena untuk tugas yang kemarin terkait dengan link, jadi link YouTube-nya saja. Walaupun memang hanya satu perwakilan, satu YouTube saja, satu akun YouTube yang mengupload videonya, tetapi anggota kelompok yang lain, tim yang lain, mahasiswa yang lain juga harus mengirimkan masing-masing link link YouTube-nya ke BLP. Jadi saya melihat dari link YouTube tersebut. Ya, oke. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas tentang konsep pajak penghasilan. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu ada definisi, sebentar. Oke, kita akan membahas definisi, dasar hukum, subjek pajaknya, objek pajaknya, cara menghitung pajak, dan pelunasan pajak. Jadi di perpajakan, pembahasan yang paling utama, pembahasan inti, itu pasti bersekitar tentang ini semua. Definisi, dasar hukumnya apa, subjek pajaknya apa, objek pajaknya apa, cara menghitungnya, dan bagaimana pelunasan pajak. Ini pasti. Jadi kalau kita belajar perpajakan, yang kita cari tahu dulu ini semua, ya. Mau pajak penghasilan, mau pajak ketambahan nilai, pajak BPHTB, pajak matre, dan lain sebagainya. Oke, definisi pajak penghasilan itu apa? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak, ini dikenakan terhadap subjeknya atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, dalam tahun pajak ini biasanya durasi tahun pajak itu adalah 12 bulan. 12 bulan itu dilihat dari mana? Dilihat dari tahun takwim. Tahun takwim itu biasanya 365 sampai 300 atau 366 hari, ya. Kenapa kita menggunakan tahun takwim yang 1 Januari sampai 31 Desember? Untuk mempermudah penghitungan. Misalkan kalian ada seorang pekerja baru memiliki NPWP di bulan September 2020. Nah, penghitungan periode 2020 hanya dari September sampai Desember. Ditutup di situ penghitungannya, dimulai lagi ke 1 Januari, 31 Desember. Ini hampir sama dengan periode di akuntansi yang periodenya 1 Januari sampai 31 Desember. Walaupun memang periode tersebut nggak ada masalah mau dilakukan dari tanggal berapa, bulan berapa, yang penting 12 bulan. Tetapi untuk mempermudah dan untuk menyamakan, menyeragamkan, itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, kenapa subjek pajak dikenakan pajak PPh ini ketika menerima atau memperolehnya, yaitu ketika karena kewajiban subjektifnya sudah terpenuhi.
Ya, ketika kewajiban subjektifnya sudah terpenuhi, maka ia dikenakan pajak penghasilan. Oke, dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jadi perpajakan itu sangat-sangat melekat, sangat-sangat apa ya, dekat dengan undang-undang. Jadi kalian harus menghafalkan undang-undangnya. Ini pajak penghasilan. Kemarin kita berbicara undang-undang KUP nomor berapa dan tahun berapa, ya. Nah, turunannya seperti yang kemarin kita sudah bahas juga, dasar hukum di Indonesia itu Pancasila, undang-undang, turunannya Undang-Undang Dasar 1945, baru turunannya undang-undang, dan ini adalah PP, peraturan pemerintah, Kepres, PMK, dan paling rendah adalah surat edaran atau surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Ini timeline waktu perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang sampai hari ini masih berlaku. Sudah dilakukan perubahan selama 3 kali dari tahun 1983, di mana 1983 itu kita ketahui bersama diterapkannya self-assessment system di Indonesia. Dan terakhir di 2008 hingga hari ini masih berlaku. Undang 36 tahun 2008. Oke, subjek pajak. Ini ada di pasal 2 dan sampai dengan pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Yang mau membuka undang-undangnya sangat diperbolehkan karena di undang-undang akan lebih lengkap dan ada penjelasannya. Ini saya membuat kesimpulan-kesimpulan untuk mempermudah kalian memahami ya tentang konsep pajak penghasilan. Oke, subjek pajak itu di pasal 2 ayat 1 dan 1A. Jadi subjek pajak itu siapa saja? Subjek pajak itu adalah orang pribadi, lalu barisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Oke, orang pribadi, ini karyawan, lalu pengusaha, dia pribadi, orang pribadi. Ini sifatnya tidak mewakili sebuah badan, tidak mewakili sebuah perusahaan, tetapi dikategorikan sebagai seseorang, satu individu. Ya. Nah, mungkin yang badan ini adalah perusahaan, organisasi, PT, CV, ini badan. Lalu bentuk usaha tetap ini merupakan subjek pajak yang melakukan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Ini BUT, ini adalah untuk orang luar negeri yang mau melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia sehingga harus menggunakan BUT ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang menarik adalah di subjek pajak. Ini ada warisan. Ya. Dinyatakan sebagai warisan. Jadi ada penjelasannya tersendiri. Kenapa ia dinyatakan sebagai warisan. Oke, kita slide 7. Sebentar. Oke, nah warisan ini kan adalah sesuatu kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, ya. Jadi kenapa dia menjadi subjek pajak? Jadi ketika seseorang telah memiliki NPWP, jadi ada satu orang nih, misalkan pengusaha sudah tua, ternyata dia sudah memiliki NPWP dan meninggal dunia, dan meninggalkan warisan yang belum dibagi. Nah, warisan yang belum dibagi ini merupakan kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari wajib pajak yang meninggal dunia. Jadi kan dia individu tersebut yang meninggal punya NPWP. Nah, tetapi NPWP-nya sudah tidak bisa digunakan karena seseorang tersebut sudah meninggal. Nah, warisannya yang ditinggalkan, warisan yang akan nanti dibagikan ke anak-anaknya, itulah yang menjadi subjek pajak, bukan lagi orang yang sudah meninggal tadi.
Jadi warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti untuk apa? Untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan. Jadi tidak serta-merta seseorang meninggalkan warisan, pajak penghasilannya langsung tidak dihitung, tidak, tetapi dia menjadi subjeknya, warisannya menjadi subjek. Jadi bedakan antara subjek dengan objek, ya. Pelan-pelan nanti kita akan masuk tentang objek, ya. Jadi subjek ini adalah orangnya, yang apa ya, subjek, namanya subjek itu kan kalau di SPOK, SPOK itu bahasa Indonesia, pasti kalian, atau bahasa Inggris lah, pasti kalian sudah sering mendengar bagaimana membuat sebuah kalimat itu harus ada subjek, harus ada predikat, harus ada objek. Ini adalah subjek. Subjeknya itu adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagikan, atau ahli waris, lalu badan, dan BUT. Oke. Selanjutnya subjek pajak. Subjek pajak itu dibagi menjadi dua, dalam negeri dan luar negeri. Ini nggak masalah ya, dalam negeri artinya ya orang Indonesia ya, yang ada di dalam wilayah Indonesia. Luar negeri berarti dari luar negara Indonesia. Subjek pajak dalam negeri. Oke, kita akan membahas tentang subjek pajak. Subjek pajak dalam negeri. Itu ada siapa saja? Ada orang pribadi, ada badan, dan warisan yang belum terbagi. Ingat ya, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak ada 4, orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, untuk yang dalam negeri itu ada 3, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan yang belum terbagi. Dan yang satu BUT itu untuk subjek pajak luar negeri. Oke, kita bahas dulu subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Orang pribadi itu siapa? Orang pribadi itu adalah yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 18 bulan. Dalam 12 bulan. 183 hari ini berapa bulan? 6 bulan. 365, 366 itu 1 tahun. Di sini 183 hari. Ya. Atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia, itu dinyatakan sebagai wajib pajak orang pribadi yang merupakan subjek pajak penghasilan PPH. Oke ya, kita singkat ya, pajak penghasilan itu singkatannya adalah PPH. Nah, lalu badan. Oke. Badan itu didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembiayaan bersumber APBN, APBD, pembukaan. Ini kecuali ya. Jadi kalau ada sebuah badan yang didirikan atau bertempat dan berkedudukan di Indonesia, itu juga menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya. Lalu yang ketiga tadi adalah warisan yang belum terbagi. Nah, yang cukup membedakan dari subjek pajak antara dalam negeri dan luar negeri adalah ini. Kalau tadi orang pribadi maupun badan itu menjadi subjek pajak masing-masing. Tetapi kalau di subjek pajak luar negeri, dia yang penting mereka, mau dia orang pribadi kah, mau dia badan kah, dia menjalankan usaha atau kegiatannya melalui bentuk usaha tetap tadi, BUT di Indonesia, dan kemudian menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT, itu juga menjadi subjek pajak. Jadi BUT itu semacam, kalau orang luar negeri mau membuat usaha di Indonesia, mereka harus membuat yang namanya BUT, bentuk usaha tetap. Sehingga mereka bisa mendapatkan hak dan kewajiban seperti badan. Kenapa hal itu dilakukan? Karena supaya
mempermudah. Mempermudah dalam artian ketika mereka menjalankan usaha dengan membuat BUT, mereka hak dan kewajibannya sama seperti badan. Berbeda dengan mereka tidak orang luar negeri mau menjalankan usaha di Indonesia, tetapi dia tidak menggunakan BUT. Pajaknya pasti akan lebih mahal. Lalu akan izin-izin untuk menjalankan usaha itu juga akan sulit, ya, karena dia tidak membentuk yang namanya BUT. Karena hak dan kewajibannya berbeda dengan badan. Sehingga untuk mempermudah investor asing masuk, untuk mempermudah pengusaha-pengusaha asing masuk, salah satunya untuk dengan meringankan pajaknya. Lalu butuhlah yang namanya BUT. Tetapi BUT ini tidak bisa selamanya. Kalau badan, perusahaan itu kan selamanya tergantung perusahaan tersebut bisa bertahan tidak di pasarnya, bisa bertahan tidak dengan pesaing-pesaingnya. Nah, kalau BUT ini ada jangka waktunya. Nah, next slide kita akan bahas tentang itu. Jadi di sini orang pribadi yang tidak bertempat tinggal, ini kebalikannya dari yang subjek pajak dalam negeri, badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, lalu ingin menjalankan usahanya di Indonesia, harus melalui yang namanya BUT. Nah, itu adalah subjek pajak uh, luar negeri. Ya. Oke, apa sih bentuk usaha tetap atau BUT itu? Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri atau badan untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Sudah saya jelaskan, ya. Jadi ini semacam apa ya, alat, semacam sebuah ya alat untuk menjalankan sebuah usaha di Indonesia oleh subjek pajak luar negeri. Nah, ini bentuk usaha tetap ada beberapa kriteria yang bisa membuat eh, perusahaan atau badan luar negeri atau orang pribadi dari luar negeri yang ingin membuat bentuk usaha tetap apa saja kriteria atau jenis-jenis perusahaannya. Ada yang perikanan, bengkel, pabrik, perwakilan, konstruksi, dan lain sebagainya. Sampai komputer, segala macam. Nah, ini oke, kita akan berbicara kewajiban subjektif. Tadi dikatakan bahwasanya pajak penghasilan adalah pajak yang ditanggung oleh subjek pajak ketika mereka sudah terpenuhi kewajiban subjektifnya. Kewajiban subjektif itu apa? Makanya di sini kita akan bahas satu persatu karena masing-masing wajib pajak itu memiliki kewajiban subjektif, kriteria kewajiban subjektif yang berbeda-beda. Untuk subjek pajak dalam negeri, misalkan ada orang pribadi, kapan kewajiban subjektifnya dimulai? Yaitu saat dilahirkan dan saat berada atau berniat tinggal di Indonesia. Ini untuk orang luar negeri yang ingin tinggal di Indonesia. Ini sudah mulai kewajiban subjektifnya karena dia adalah orang Indonesia, maka nanti wajib untuk membayar pajak ketika mereka sudah mendapatkan penghasilan atau menerima penghasilan pendapatan. Berakhirnya kapan? Yaitu ketika meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Artinya ini tidak lagi menjadi warga negara Indonesia, ya, dan tidak balik-balik lagi ke Indonesia. Sedangkan kalau untuk badan, kewajiban subjektifnya muncul ketika saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Jadi didirikan ini artinya oleh orang Indonesia, didirikan di Indonesia. Kalau berkedudukan ini misalkan perusahaan luar negeri mau punya cabang di Indonesia itu berkedudukan. Nah, itu juga menjadi subjek pajak badan. Kan ada tuh Nike, iPhone, ada di beberapa negara. Nah, itu multinasional seperti itu, yang berkedudukan pun itu juga menjadi wajib pajak dalam negeri sebagai badan. Lalu berakhirnya yaitu saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia, bangkrut, atau dia sudah di merger, dilikuidasi, itu juga sudah berakhir.
Lalu warisan yang belum terbagi kapan mulainya? Mulainya saat timbulnya warisan, yaitu saat ada seseorang yang meninggal dan meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Dan berakhir ketika warisan tersebut sudah selesaikan atau setelah dibagi. Lalu saat mulai dan akhirnya wajiban subjektif untuk subjek pajak luar negeri, untuk orang pribadi yang menggunakan BUT, itu saat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia, berakhirnya saat tidak lagi menerima. Lalu untuk badan, saat melakukan usaha kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan saat tidak lagi menerima usaha melalui BUT di Indonesia. Ya, bersama untuk subjek pajak luar negeri. Nah, ini ada beberapa pasal 3 tidak termasuk dari subjek pajak. Kantor perwakilan negara asing ini tidak menjadi subjek pajak. Kenapa? Karena mereka eh, ini seperti perwakilan negara-negara asing di Indonesia, misalkan duta besar, ini hampir sama nih. Organisasi-organisasi internasional, misalkan ada perwakilan negara organisasi ASEAN, PBB di Indonesia, yang mereka tidak menjalankan sebuah usaha dan tidak mendapatkan keuntungan dengan mereka ada di Indonesia, tetapi dia menjalankan tugas negaranya. Ya, silakan dibaca-baca lagi untuk lebih lanjutnya. Silakan kalau memang ada pertanyaan nanti silakan tanya di kolom komentar ya. Oke, kita berbicara sekarang objek pajaknya, barangnya, bendanya. Ya. Pasal 4 sampai dengan pasal 15. Oke, definisi penghasilan. Karena kita berbicara pajak penghasilan, artinya objeknya yang pasti adalah penghasilan. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Penghasilan selain adalah diterima, ya, penghasilan itu pastinya penghasilan yang bisa dihitung yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Ya. Kalau wajib pajak atau seseorang tidak menerima penghasilan tersebut, ya itu tidak bisa dikenakan pajak penghasilan. Lalu sumbernya dari mana? Dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Dari luar Indonesia kok tetap dikenakan pajak penghasilan, Mbak? Karena melihat lagi subjek pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri atau luar negeri. Ya. Kalau wajib pajak dalam negeri, seperti orang pribadi, dia dapat penghasilan dari luar negeri, dia juga akan tetap dikenakan pajak penghasilan. Penghasilannya yang seperti apa? Penghasilan seperti apa? Itu adalah penghasilan yang bisa dipakai untuk konsumsi. Dipakai untuk konsumsi itu artinya apa? Bisa dibelikan barang, bisa dibelikan makanan, bisa dibelikan sandang pangan papan lah ya intinya. Atau menambah kekayaan wajib pajak. Menambah kekayaan wajib pajak itu seperti apa? Uang. Kalau uang itu kan pasti akan menambah kekayaan kita, menambah kas ya kalau di akuntansi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini misalkan dengan cek, giro, dan lain sebagainya. Ya, itu definisi penghasilan. Nah, klasifikasi umum dari penghasilan. Oke, penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honor, dan sebagainya. Ini adalah penghasilan. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, misalkan punya sebuah bisnis, usaha makanan, dan lain sebagainya. Penghasilan dari modal, modal berupa harga gerak ataupun tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, ya, dan keuntungan penjualan harga atau hal yang tidak digunakan untuk usaha. Ini saat penjualan saham, dividen, lalu bunga ini juga dikenakan yang namanya pajak penghasilan. Kadang bentuknya tidak terlihat bunga, dividen, royalti, sewa ini, tetapi tetap menambah kekayaan hingga dinyatakan sebagai objek pajak. Lalu penghasilan-penghasilan lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Hadiah nih. Maksudnya undian, dapat hadiah. Nah, ini juga dinyatakan sebagai pajak penghasilan. Dikenakan pajak penghasilan sebagai objek pajak PPh.
Lalu ketentuan khusus atas penghasilan, semua penghasilan digabungkan dalam satu pajak. Semua penghasilan. Misalkan, di klasifikasi umumnya kan ada penghasilan dari gaji, honor, ada yang dari usaha. Misalkan kalian punya pekerjaan di sebuah bank, misalkan. Kalian kerja di bank, tetapi juga kalian punya bisnis di luar. Misalkan kalian jualan makanan atau minuman. Nah, semua penghasilan, baik dari gaji, dari perusahaan, maupun penghasilan dari usaha kalian, itu juga harus dijumlahkan untuk 1 tahun pajak. Ya. Jadi digabungkan, tidak boleh satu misalkan gaji saja yang telah berkurang, tidak, tetapi seluruh penghasilannya. Lalu jika menderita kerugian, ini dapat dikompensasikan dengan penghasilan lain kecuali kerugian dari luar negeri. Dapat dikompensasikan itu gimana? Ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mempermudah atau meringankan beban pajak dari wajib pajaknya. Misalkan di awal tahun kita punya usaha, pasti di tahun pertama kita akan mengalami kerugian, belum mengalami laba. Ketika kita melakukan sebuah usaha, mungkin jualan makanan, jualan minuman, atau jualan baju, itu pasti kita masih ada kerugian. Nah, ketika kerugian tersebut bisa dikompensasikan. Jadi misalkan tahun depannya baru kita punya untung. Misalkan di tahun 2020 usaha itu berdiri, kerugian kita mencapai 5 juta. Nah, tahun depan kita sudah wajib membayar pajak di 2021, ternyata dihitung-hitung semua pajak penghasilan kita mencapai 1.200.000. Nah, kerugian yang tahun lalu bisa dikompensasikan, bisa dikurangkan 1.200.000 sehingga kita tidak membayar pajak. Jadi pajak penghasilan nihil. Tapi ini ya, ingat ya, kecuali kerugian dari dalam luar negeri. Ini yang bisa dikompensasikan yang dari dalam negeri. Lalu untuk penghasilan dikenakan final atau dikecualikan dari objek pajak tidak boleh digabungkan. Jadi di pajak penghasilan selain ada PPh, ada nanti PPh final. PPh final ini ya tidak menunggu akhir tahun, tidak menunggu tahun takvim, tetapi pada saat hal itu terjadi ya langsung dikenakan. Makanya disebut dengan final. Nanti kita akan bahas satu persatu, jadi kalian tidak kebingungan. PPh final itu ada di 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu objek pajak. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas sedikit ya, tentang gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, ini bentuk-bentuknya. Ya, gratifikasi, uang. Oke. Ini lebih rincinya, hadiah dari undian, laba usaha itu juga bisa dalam bentuk dividen. Nah, ini keuntungan penjualan, ya, ada sampai 5, silakan dibaca. Ini sampai keuntungan karena likuidasi, merger, dan lain sebagainya. Semua dihitung karena apa? Menambah kekayaan tadi. Oke, objek pajak ini juga ada masih sampai huruf K. Tolong nanti kalian baca, bunga termasuk premium, dividen, royalti, surplus Bank Indonesia, keuntungan selisih kurs mata uang. Ini biasanya sering terjadi kalau perusahaan-perusahaan yang multinasional yang mengekspor barang. Ini yang saya katakan tadi, PPh yang bersifat final, yaitu pasal 4 ayat 2. Apa saja? Itu adalah bunga deposito, bunga obligasi, dan surat bunga simpanan. Lalu hadiah undian, transaksi saham, sekuritas, ini ada derivatif, penghasilan dari transaksi, pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha real estate, ini final semua. Final itu maksudnya apa? Final ya ketika terjadi langsung dikenakan tarifnya berapa persen, langsung dikalikan dengan pendapatannya. Misalkan bunga depositonya 1 juta, langsung dikalikan dengan tarif. Seperti itu. Final. Ini peraturan-peraturannya PP atau peraturan pemerintah. Hingga terakhir, masing-masing pajak penghasilan final itu berbeda peraturannya. Untuk yang penjualan saham di PP nomor 1497, ini untuk diskonto.
undian di tahun 2000, tanah dan bangunan 2002, 2008 untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Pengalihan hak atas tanah bangunan ini seperti jual beli tanah dan bangunan lah ya. Gampangnya seperti itu. Lalu bunga diskonto obligasi yang dijual di bursa efek dan jasa konstruksi. Ya. Nanti akan kita bahas, jadi nggak usah terlalu bingung melihat seperti ini. Aduh, banyak sekali peraturan pemerintahnya. Saya tidak mewajibkan kalian menghafal, tapi saya mewajibkan kalian tahu cara menghitungnya saja. Minimal cara menghitungnya untuk masing-masing pajak PPh final. Tapi bukan hari ini, kita akan mempelajari pajak final nanti di next pertemuan ya. Ini dikecualikan sebagai objek pajak, jadi bantuan atau sumbangan, zakat, ini tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan, harta hibahan, dan lain sebagainya. Zakat untuk kegiatan sosial khususnya. Lalu warisan, ini memang kalau tadi yang menjadi subjek pajak itu adalah warisan yang belum dibagi ya, jadi berbeda. Lalu harta penggunaan atau imbalan hubungan dan pekerjaan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Natura itu adalah misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian diberikan natura. Natura itu adalah sesuatu untuk kesejahteraan karyawannya, tetapi dalam bentuk barang. Misalkan kalian diberikan beras, diberikan sembako, nah itu natura namanya. Pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi. Nah ini ketika kita mendapatkan klaim asuransi, kita uh, ikut asuransi kecelakaan misalkan, lalu alhamdulillah terjadi kecelakaan, itu dipastikan perusahaan asuransi akan membayarkan biaya-biaya obat ataupun biaya asuransi kecelakaannya. Nah itu tidak dimasukkan, tidak dikenai sebagai pajak penghasilan. Nah ini dividen. Dividen itu tadi dinyatakan sebagai objek pajak, salah satu objek pajak. Tetapi ketika dia ini ada ketentuannya. Ketika dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dia tidak dikenakan pajak. Jadi bukan sebagai pajak penghasilan. Atau misalkan bagi pelaksanaan terbatas atau BUMN atau BUMD yang menerima dividen, lalu kepemilikan saham pada badan memberikan dividen paling rendah 25%. Jadi ada ketentuannya ketika si pemegang saham memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang di store, itu tidak juga dikenakan sebagai objek pajak penghasilan. Minimal harus di atas 25%. Ya. Lalu iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun itu juga tidak dikenakan oleh sebagai objek pajak penghasilan. Ini juga dikecualikan ada beberapa sampai huruf N. Silakan dibaca lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke namanya objek pajak BUT. Jadi BUT karena ini agak sesuatu yang berkaitan dengan wajib pajak luar negeri juga harus dijelaskan, harus dirinci lebih detail apa saja yang dikenakan. Nah, di objek pajak BUT itu ada penghasilan penghasilannya harus berupa dari kegiatan usaha, harta yang dimiliki atau dikuasai oleh BUT. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan dan barang pemberian jasa dilakukan di Indonesia dan sejenis dengan BUT. Nah, karena ini kita berbicara BUT, pasti dia punya kantor pusatnya. Misalnya kantor pusatnya di Korea misalkan. Nah, apapun yang berkaitan dengan penghasilan kantor pusatnya, tetapi berasalkan dari Indonesia. Misalkan Samsung misalkan. Samsung kan pusatnya di Korea ya. Lalu mereka membuat suku cadangnya, membuat barang-barang kecilnya itu di Indonesia. Lalu dikirim ke Korea. Nah, barang yang dikirim tadi pasti kan di Korea akan membuat sebuah handphone. Nah, itu penghasilannya juga akan dihitung sebagai pajak penghasilan.
Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26, ini PPh 26 berkaitan dengan pajak penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang ada hubungan efektif. Nah, ini sama, hampir sama, ada kegiatannya, ada hubungannya. Ya. Oke, ini ilustrasi objek pajak sebagai BUT. Ya. Langsung ke soal supaya kita tidak bingung. Artiko perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di luar negeri. Sudah pasti karena kita berbicara BUT, berarti pasti perusahaan yang berdiri di luar negeri. Serta memiliki BUT di Indonesia. Artiko dan BUT-nya sama-sama melakukan kegiatan penjualan IC untuk HP. Ngerti HP pasti ngerti namanya IC di Indonesia. Selama 2016 penjualan dilakukan sendiri oleh Artiko. Jadi kantor pusatnya itu menjual sampai 3,5 M. Sementara nilai penjualan BUT-nya, nilai penjualan BUT yang ada di Indonesia itu 8,25 8 miliar 250 juta. Nah, Artiko juga melakukan transaksi penjualan LED HP senilai 1,5 M. BUT-nya tidak menyediakan produk tersebut. Ya. Jadi ada transaksi antara Artiko dengan BUT, transaksi dengan Artiko, tetapi BUT-nya tidak ada kaitannya, tidak menyediakan produk tersebut. Ya. Nah, objek pajak nih mana? Objek pajaknya apa saja? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada yang berkaitan dengan kantor pusat itu dimasukkan. Tetapi karena ini tidak menyediakan, artinya tidak ada kegiatan yang berhubungan. Sehingga yang dimasukkan hanya 3.500.000 kegiatan kantor pusatnya dan 3,5 M dan 8,25. Ini adalah objek pajaknya 11 miliar 750 juta. Lanjut ke contoh kedua, objek kedua, Baltic Inc. sekarang namanya. Perusahaan berkedudukan di luar negeri, memiliki bentuk usaha tetap. Kemenkes RI, jadi dia Baltic Inc. ini melaksanakan perjanjian langsung oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, untuk membayar royalti atas paten vaksin. Jadi Kementerian Kesehatan kita membeli 2,750 vaksin ya kepada Baltic.Inc. Sehingga vaksin tersebut dapat diproduksi oleh BUMN Farmasi. Sebagai bagian dari kontrak di persekarang pula, Kemenkes wajib menggunakan jasa konsultasi teknis dari BUT. Jadi di sini pusatnya perusahaan luar negeri ini namanya Baltic Inc. Nah, tetapi ada BUT-nya, ada BUT yang berdiri di Indonesia, tetapi hanya memberikan jasa konsultasi teknisnya. Tetapi juga berkaitan dengan apa yang menjadi perjanjian jual beli tadi, vaksin. Kaitannya apa? Jasa konsultasi. Kenapa harus ada jasa konsultasinya? Karena vaksin tadi harus diuji coba dulu, harus diuji secara teknis dan lain sebagainya. Sehingga mereka di dalam kontrak kerjanya ada nilai 375 juta, di mana BUT dari Baltic ini harus menggunakan jasanya BUT tersebut. Nah, berapa jumlah objek pajaknya? Itu meliputi pajak penghasilan oleh BUT itu sendiri dan penghasilan kantor pusat atas harta paten yang memiliki hubungan efektif. Nah, ini hubungan efektifnya dengan BUT. Masih ada sangkut pautnya. Jadi yang masuk ya 2750 dengan 375. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan yang sebelumnya, Artik.co itu BUT itu sendiri dan penghasilan kantor pusat atas kegiatan bisnis yang serupa. Ya, kalau yang Artik.co ini karena dia sama-sama menjual kegiatan IC, ya, sehingga dijumlahkan keduanya. Tetapi kalau yang ini karena ada hubungan, kantor pusatnya menjual vaksin, BUT-nya memberikan jasa konsultasi. Oke. Kita akan berbicara deductible expense. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa mengurangi objek pajak. Jadi objek pajak itu dikurangi dulu dengan biaya-biaya ataupun expense yang bisa dikurangi sehingga
tidak serta-merta penghasilan ataupun pendapatan tersebut langsung dikalikan dengan tarif pajak penghasilan. Jadi ada biaya-biaya yang bisa mengurangi. Ini kita masih berbicara BUT ya. Jangan lupa nanti kita juga untuk wajib pajak dalam negeri juga ada deductible expense, tetapi berbeda. Ya. Sehubungan dengan kegiatan usaha, penjualan barang, pemberian jasa sejenis dengan yang dijalankan ke BUT, itu bisa menjadi biaya-biaya yang terkait dengan ini semua, itu bisa dikurangkan dari penghasilan. Ya. Penghasilan sebagian yang tersebut dalam pasal 26 selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harga kegiatan memberikan penghasilan. Itu juga bisa dikurangkan. Oke, ini berkaitan dengan penentuan laba, biaya administrasi kantor pusat yang boleh dibebankan. Ada biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan itu berdasarkan besaran yang dilakukan oleh dirjen pajak. Jadi ditentukan dulu. Biaya administrasi pusat, misalkan pusat mengelola BUT-nya di Indonesia itu kan juga punya ada biaya-biaya administrasi. Nah, itu harus ditentukan yang menetapkan dirjen pajak sehingga bisa dikurangkan. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Nah, ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya yang berkaitan dengan kantor pusat. Ini berkaitan dengan biaya-biaya BUT juga untuk mendapatkan menagih dan memelihara. Ini termasuk ada biaya deductible yang bisa sampai 12. Ini ada kata-kata diatur oleh peraturan pemerintah karena memang tadi tergantung dari jenis usaha atau BUT-nya. Misalkan jasa konstruksi ya menggunakan PP nomor tadi ada yang daftar tadi banyak, nah itu tergantung dari peraturan pemerintah. Sampai 14 ini adalah deductible expense yang bisa dikurangkan untuk mengurangi pajak penghasilan ataupun dasar pengenaan pajaknya. Kita lanjut aja ya. Nah, ini non-deductible. Jadi, kalau ada kata deductible itu tidak bisa itu bisa dikurangin, dapat dikurangkan, tapi kalau ada non itu tidak dapat dikurangkan. Ya. Ini bisa kalian baca sendiri. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Karena sebenarnya saya lebih suka perpajakan itu ke soal-soal hitungan langsung. Ya. Tapi memang beberapa pertemuan sampai pertemuan ketiga ini harus ada materi dulu, ya teori dulu, sehingga kalian memahami dulu konsepnya, apa saja yang harus dipahami. Oke, di PT Mulia, di contoh soal, PT Mulia memiliki total penghasilan 600 miliar dan beban yang dapat dikurangkan sebagai 450 miliar. Beban yang dapat dikurangkan berarti deductible expense. Beban tersebut dikeluarkan untuk memperoleh semua penghasilan yang diterimanya. Dari penghasilan tersebut, 100 miliar merupakan penghasilan final. Ingat ya, 100 miliar dari 600 miliar ini adalah penghasilan yang bersifat final. Kalau dia bersifat final, dia tidak bisa masuk ke hitungan. Kenapa? Karena dia bersifat final, tidak lagi menunggu akhir tahun. Ya. Penghasilan yang dikenakan pajak final tadi 100 miliar, jadi dikurangkan. Jadi yang bisa bisa dijadikan ini yaitu 500 miliar. Nah, beban yang akan jadi pengurang dari penghasilan tidak final sebesar ini. Untuk mengetahui berapa sih jumlah biaya atau deductible expense beban yang dapat dikurangkan terkait dengan 500 miliar tadi, penghasilan 500 miliar tadi. Kan total penghasilannya 600 miliar, ya. Tetapi 100 miliarnya adalah penghasilan final, sehingga deductible expense-nya pun 450 miliar ini ada nilai beban atau biaya yang dikeluarkan untuk 100 miliar penghasilan bersifat final. Sehingga kita harus cari dulu berapa beban yang berkaitan dengan 500 miliarnya tadi. Sehingga 500 dibagi 600 dikali dengan total keseluruhan beban deductible expense-nya. Didapat 375. Penghasilan kena pajaknya
yang langsung bisa dikalikan dengan tarif itu adalah 500 miliar dikurang dengan bebannya yaitu 375 miliar didapat 125 miliar. Angka inilah yang langsung bisa dikalikan dengan tarif pajak yang berkaitan dengan PT, yaitu wajib pajak badan 25%. Silahkan nanti kalau masih ada yang belum jelas, silahkan ditanya di kolom komentar dengan format nama, NIM, dan kelas, lalu pertanyaannya, atau bisa dicantumkan lebih detail menit keberapa pertanyaannya. Ya. Nah, kita sekarang berbicara deductible expense yang berkaitan dengan pajak penghasilan orang pribadi. Jadi ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Ini adalah yang dapat mengurangi sama seperti deductible expense ini. Tetapi ini untuk orang pribadi. Ya. Ada WP sendiri, ada status kawin, ada tanggungan, tanggungannya 3 orang, dan PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung. Jadi karena ini bersifat orang pribadi, jadi akan mempengaruhi apakah dia sudah statusnya kawin atau belum, apakah dia memiliki anak atau tidak, ataukah dia punya tanggungan atau tidak. Sehingga ini jumlahnya ya, PTKP di sini untuk 1 tahunnya. Oke. Ini harus diingat untuk PTKP. PTKP sendiri ini pasti. Jadi untuk diri sendiri itu 54 juta dalam 1 tahun yang tidak dikenakan pajak. Jadi misalkan 1 bulan, dalam 1 tahun penghasilan kalian 60 juta. Kurangkan dengan 54 juta ini. Kalau kalian belum punya istri, belum kawin, belum nikah ya. Nah, ketika sudah kawin atau sudah menikah, mau dia istrinya berapapun atau suaminya berapapun, dia akan dikurangi 4.500.000 juga. Secara gampang, misalkan gaji kalian di bawah 4.500.000, artinya kalian tidak pastinya nanti di akhir tahun kalian pajak penghasilan kalian pasti nihil, 0, karena di bawah 4.500.000. Karena kalau dikurangi, ya kan gaji kalian sebulan 3 juta. Kalau di setahun kan itu 36 juta. Ini kan 4.500.000 kalau dikalikan 12 bulan itu 54 juta. Sudah. Tidak ada yang bisa lebihnya penghasilan kalian itu. Jadi dinyatakan nihil. Ya. Tidak perlu membayar pajak penghasilan, tetapi tetap harus melaporkan. Ingat itu ya. Lalu tanggungan. Nah, tanggungan ini adalah anggota keluarga saudara atau semenda dalam garis keturunan lurus. Jadi kalau ada, kalian mungkin pernah belajar pohon keluarga. Di sini ada ayah. Di sini adalah kalian sebagai anak. Lalu kalian berkeluarga punya anak lagi, cucu. Nah, ini kalian. Tanggungan kalian itu bisa naik ke atas, ke orang tua, atau turun ke bawah, ke anak kalian. Ya. Tapi maksimal hanya 3 orang. Bahkan anak kalian 5, yang nggak masuk, pokoknya yang masuk itu 3 orang, yang 2 enggak. Nah, lalu PTKP yang penghasilannya digabung. Jadi kan sekarang, lagi zaman sekarang, emansipasi wanita juga bisa bekerja. Ketika penghasilannya digabung oleh suami, penghitungan perpajakannya ya, jadi melaporkan juga mengikut suami, maka bisa ditambahkan PTKP 54 juta. Karena si istri tidak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Penetapan PTKP ditentukan dalam keadaan pada awal tahun pajak. Jadi misalkan di 2020, 1 Januari anaknya masih 1, berarti tanggungannya cuma 1. Tetapi sampai September anaknya 2. Nah,
tanggungannya PTKP-nya nanti di awal 2021 baru bisa dijadikan 2. Selama September sampai Desember itu masih tanggungannya 1 yang ditetapkan di awal tahun. Ini penghasilan wanita bersuami, jadi ada beda lagi. Penghasilan yang digabung ataupun yang tidak. Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Ini yang digabung. Ketentuan di atas berlaku kecuali jika penghasilan tersebut semata-mata berasal dari satu pemberi kerja dan telah dipotong. Semata-mata berasal dari satu pemberi kerja. Ini maksudnya misalkan suami istri itu bekerja dalam satu perusahaan yang sama. Atau pekerjaan istri tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Ini misalkan tidak ada hubungannya dengan usaha. Suami punya usaha menjual makanan, istri dia tidak ada hubungan sangkut pautnya dengan penjualan makanan tersebut, pekerjaan istri. Mungkin nanti kalian akan merasakan ini pemisahan pajak suami istri, penghasilan suami istri yang digabung, ya, itu adalah pilihannya. Kadang memang ketika pajak penghasilan suami dipisah dengan pajak penghasilan istri, pajak yang kalian bayarkan akan lebih sedikit. Tapi kadang ada beberapa situasi ketika digabungkan, pajak penghasilannya akan lebih sedikit juga. Jadi tergantung situasi dari eh, pasangan suami istri tersebut ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini pemisahan. Kita next. Nah ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi wajib pajak orang pribadi mulai kewajiban subjektifnya itu ketika lahir. Karena anak pun yang masih belum bekerja ataupun yang masih belum punya KTP bahkan, itu akan dikenakan pajak penghasilan. Mungkin misalkan kalian pernah lihat artis-artis cilik, Baim ataupun seperti sekarang Rafathar, siapa lagi artis-artis cilik. Itu kan masih belum punya NPWP, masih belum punya KTP ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini penghasilan anak yang belum dewasa tadi, karena mereka tidak memiliki KTP, NPWP, sehingga digabungkan. Jadi penghasilan, misalkan artis cilik tadi, anak kecil sudah memiliki penghasilan, penghasilannya digabungkan dengan penghasilannya. Batasan usia atau syarat yang belum dewasa adalah 18 tahun. Ya. Jadi seseorang dinyatakan masih anak-anak, masih seorang anak itu adalah 18 tahun. Ketika setelah 18 tahun baru dinyatakan dewasa dan boleh mengurus KTP. Lalu cara menghitung pajak. Nah, ini yang penting ya. Saya harap kalian fokus di materi bagian ini. Jadi untuk tarif pajak penghasilan itu ada di pasal 17 ya. Tarif langsung dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Ini rumusnya. Tetapi untuk mendapatkan penghasilan kena pajak itu juga ada perhitungannya sebelumnya. Perhitungan sebelumnya adalah penghasilan itu dikurang dengan PTKP. PTKP yang tadi sudah kawin, wajib pajak sendiri, tanggungan, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah penghasilan neto. Nah, untuk penghasilan neto itu sendiri ada turunannya. Untuk mendapatkan nilai penghasilan neto itu ada penghasilan bruto dikurang dengan biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh. Biaya-biayanya. Lalu dikurangi dengan PTKP. Nah, itu. Kalau misalkan di contoh soal sudah ada misalkan di contoh soal sudah ada pajak ada penghasilan kena pajaknya, ya berarti langsung dikalikan dengan tarif pajaknya. Tapi kalau belum ada, cari penghasilan kena pajaknya atau PKP. Ini singkatannya PKP.
dari penghasilan neto dikurang PTKP. Kalau nggak ada penghasilan netonya, berarti penghasilan bruto dikurangi biaya yang dipengaruhi oleh undang-undang. Berbeda dengan wajib pajak badan, bedanya hanya ada di sini, biaya PTKP. Badan itu perusahaan tidak punya PTKP. PTKP ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Oke, ini tarif pajak. Yang harus diingat adalah tarif pajak pasal 17 ayat 1 ini adalah lapisan. Ingat lapisan ya. Ketika seseorang memiliki penghasilan misalkan 500 juta, dia tidak serta-merta 500 juta penghasilan kena pajaknya dikali dengan 25%. Tidak. Tetapi harus melalui ini dulu. Lapisan ini nomor saat lapisan 1, 2, 3, dan 4. 500 juta itu ada di lapisan ketiga. Artinya dia harus melewati lapisan 1 dan 2 dulu. Jadi 50 juta dulu dikalikan dengan 5%, hasilnya berapa. Lalu paling tinggi ini 50 sampai 250, ini 250 dikalikan dengan 15%. Ini 250 tambah 50 sudah 300. Lalu sisanya berapa? Sisanya 200 juta. 200 juta dikalikan dengan 25%. Ya. Kalau masih belum jelas nanti silakan ditanya. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah ini lapisan. Jadi misalkan dia ada di lapisan ketiga atau lapisan di 4, berarti harus melewati lapisan 1, 2, 3 dulu. Tidak bisa langsung dikalikan, misalkan lapisan keempat langsung kalikan 30%, tidak bisa. Seperti itu, ya. Lalu tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dan dapat diturunkan paling rendah 20%, ini bisa tapi dilakukan dengan sesuai dengan peraturan pemerintah. Oke, itu tarif. Lalu ketentuan khusus atas tarif ini skip dulu. Penghasilan penghitungan sama ini tadi seperti rumus ya, karena kalau BUT juga sama dengan wajib pajak badan karena dia hak dan kewajibannya sama ya. Penghasilan neto, nah ini untuk yang menggunakan pembukuan. Jadi ada beberapa ketentuan, sebenarnya sih sama penghitungan PTKP, PKP, penghasilan kena pajaknya ya. Peraturan pelaksana norma penghitungan khusus, pelunasan pajak. Pelunasan pajak itu dilakukan melalui pembayaran sendiri oleh wajib pajak atau pemotongan atau pungutan lain oleh pihak lain. Tetapi itu berkaitan dengan PPh 21, 23, 24, dan 25. Ini merupakan pelunasan pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang merupakan pajak kendaraan kecuali untuk membayar PPh yang final. PPh final tidak boleh dikreditkan. Ini cara melunasi pajak ya. Ini kredit pajak dalam negeri yang boleh dikreditkan. Artinya dikreditkan apa? Pajak itu kan sebenarnya pajak penghasilan dibayarkan di misalkan kalau orang pribadi itu maksimal dibayarkan di bulan ketiga tahun berikutnya. Misalkan 2020, masa 2020 dibayarkan maksimal itu di bulan Maret 2021. Nah, dengan ketentuan beberapa ketentuan ada pajak penghasilan yang bisa dikreditkan. Artinya selama 2020 setiap bulan Januari sampai Desember mereka membayar angsuran. Dasarnya adalah pajak penghasilan tahun lalu. Misalkan tahun lalu 60 juta pajak penghasilan di akhir tahunnya. Selanjutnya di 2020 karena untuk mengkreditkan supaya tidak bebannya itu tidak ada di akhir tahun gitu. Di akhir tahun nanti harus langsung membayar 60 juta. Nah, itu kan cukup berat sehingga disiasati untuk meringankan di setiap bulan di satu periode Januari sampai Desember itu dicicil. Misalkan tahun lalu 60 juta berarti dibagi 12 bulan berarti 5 juta setiap bulan. Nah, itu dikreditkan. Sehingga ini ada namanya kreditkan PP 21, 23, 24, 25, 26.
Nah, ini pajak kurang atau lebih bayar. Status pajak terutang di akhir tahun dapat berupa pajak kurang bayar atau lebih bayar. Ini juga sudah kita bahas cukup banyak yang menanyakan tentang kurang bayar dan lebih bayar. Ini oke. Mungkin itu ya. Kita next kurang bayar. Sepertinya udah cukup sering kita bahas kurang bayar. Artinya misalkan tadi kan angsuran ya, kredit setiap bulan 5 juta. Ternyata di akhir tahun pajak penghasilan kita yang seharusnya adalah 50 juta saja. Berarti itu kurang bayar. Kurang bayar. Itu berarti lebih bayar. Karena pajak penghasilan di akhir tahun ternyata hanya 50 juta, tetapi kita sudah melakukan angsuran atau kredit itu setiap bulannya sudah 5 juta dikali 12 kan 60. Nah, itu yang lebih bayar bisa dikembalikan atau dalam bahasa perpajakannya direstitusikan atau bisa dialokasikan untuk tahun pajak berikutnya. Nah, kalau yang kurang bayar artinya di akhir tahun tadi kita sudah angsur selama 12 bulan 60 juta misalkan, nah berarti di akhir tahun pajak penghasilan kita itu sampai 70 juta, jadi kurang 10 juta. Nah, itu harus dilunasi paling lambat tanggal 25 bulan ketiga untuk pelunasannya. Oke, ini ada study break, silahkan dikerjakan. Sebentar, saya tutup ini. Silahkan di capture terlebih dahulu. Oke, saya next. Ini lagi. Jadi di sini kalian menentukan mereka ada 10 nama ini, ada Labs and Co dan lain sebagainya. Status subjek pajaknya apa? Status subjek pajak dalam negeri atau luar negeri. Jadi tinggal disingkat aja SPDN atau SPLN. Oke. Mungkin itu aja dulu ya. Nanti study break via Zoom. Jadi kita masih melanjutkan via Zoom. Jadi pada kesempatan kali ini kalian silakan menonton video ini. Lalu kita nanti akan lanjutkan di Zoom. Jadi tidak hanya menonton video dan tanya jawab, tetapi kita lanjutkan di Zoom. Tapi untuk pembahasannya bisa kalian tonton di video ini ya. Oke, mungkin itu dulu kita lanjutkan di Zoom ya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya di kolom komentar, silakan bertanya dengan nama, NIM, dan pertanyaannya atau menit keberapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.